Di antara pembatal puasa yang pertama, jima, bersetubuh di siang hari. Ya, kapan seseorang dikatakan berhubungan intim? Seseorang kapan dikatakan berhubungan intim? Apabila gayung masuk ke sumur, itu dikatakan hubungan intim. Ya, kalau selain dari itu maka tidak dikatakan hubungan intim. Makanya apa hukum seseorang melakukan kepada istrinya selain dari hubungan intim, seperti mencium dan seterusnya? Boleh apa tidak boleh? Boleh dengan syarat kuat. Kalau dia tidak kuat maka tidak boleh. Ya, kata Nabi SAW, aku orang yang paling kuat di antara kalian. Ya, maka kalau seseorang tidak kuat dikhawatirkan sampai jima, maka jangan dia menyentuh istrinya. Ya. Dan jima di siang hari bulan Ramadan itu merusak puasa. Yang merusak dan membatalkan puasa, dan ini pembatal yang paling besar. Kenapa? Karena selain batal puasanya, dia wajib kafarah. Wajib membayar kafarah. Dan kafarahnya itu ada 3. Yang pertama, idqu raqabah, memerdekakan seorang budak. Kalau dia tidak mampu, maka puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau dia tidak mampu, maka memberikan makan 60 orang miskin. Ya, yang pertama idqu raqabah, memerdekakan budak. Kalau tidak mampu, dia puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak mampu, maka dia memberikan makan kepada orang miskin 60, dia memberikan makan 60 orang miskin. Ya. Nah, sekarang kalau ada pertanyaan, musafir, dia safar bersama istrinya, kemudian dia batal karena sebab apa? Safar. Pertanyaannya, dia boleh berhubungan intim atau tidak dengan istrinya di siang hari karena dia sudah batal? Boleh apa nggak boleh? Ada kafar. Kalau dia tidak masuk kewajiban puasa seperti musafir, ya, maka dia boleh berhubungan intim dengan istrinya. Cuman tidak boleh dia melakukan tahayyul. Apa tahayyul? Bertipu daya. Dia nafsu sama istrinya, manasin mobil ke Kerawang. Ya, karena kata dia Kerawang musafir, anak berhubungan dengan istri anak. Nggak boleh, haram. Dan perbuatan itu dosanya lebih besar. Kenapa? Karena dia bertipu daya dengan Allah Azza wa Jalla. Ya. Pembatal yang kedua, keluarnya air mani dengan sengaja. Keluarnya air mani dengan sengaja. Jima kafara, dia batal dan juga mendapatkan kafara, baik keluar air mani atau tidak keluar air mani. Nah, ini yang kedua, keluarnya air mani baik dengan jima atau selain jima itu membatalkan puasa. Walaupun ada khilaf di antara para ulama, apakah onani itu membatalkan puasa atau tidak. Sebagian mengatakan onani itu tidak membatalkan puasa. Sebagian lagi mengatakan onani itu membatalkan puasa. Dan pendapat yang benar wallahu a'lam, kalau mengeluarkan air mani baik dengan onani atau jima atau melampiaskan syahwat dengan cara apapun juga dan dia mengeluarkan air mani dalam keadaan sadar, maka batal puasanya. Cuman dia melakukan 2 hal. Yang pertama, wujub imsak. Dia tetap harus melanjutkan puasa. Walaupun dia, yang kedua, harus mengqadha puasanya. Bisa difahami ya? Jadi dia mengqadha, wajib atasnya mengqadha puasa pada hari yang dia mengeluarkan air mani dengan sengaja. Yang kedua, tetap hari itu dia imsak.
dia menahan diri tidak makan dan tidak minum. Jadi jangan dia mengeluarkan air mani, waduh batal Ustaz. Ke dapur buat kopi dia sama mie kuah misalnya. Kadung. Ya udah batal. Enggak, tetap wajib imsak. Wajib menahan diri dari makan dan minum, melanjutkan puasa. Yang ketiga, di antara pembatal puasa makan dan minum. Makan dan minum membatalkan puasa. Semua yang masuk makanan dan minuman lewat tenggorokan ke perut atau ke hidung, apapun makanannya dan minumannya, maka dia batal puasanya. Ya, dia batal puasa. Begitu juga infus. Infus dia pengganti makan dan minum. Kalau seseorang diinfus atau suntik vitamin yang menambah tenaga, itu semua membatalkan puasa. Ya. Kemudian sini Ibn Utsaimin mengatakan wala yajuz lis-shaim ayastanshiq dukhanal bukhur bihaitsu yasilu ila jawfihi li'anna ad-dukhan jaram wa amma syammu rawaih at-thayyibah fala ba'sa bihi. Dan tidak boleh bagi seorang yang puasa dia menghirup bau bukhur. Apa bukhur? Bukhur itu gaharu. Antum tahu gaharu yang dibakar tuh asapnya? Nah itu nggak boleh dia hirup. Ya, karena asapnya itu bisa masuk ke tenggorokannya. Dari sini juga tidak boleh seseorang itu ngerokok di siang hari. Ngerokok itu haram, baik di malam hari atau di siang hari. Ya, cuman di siang hari apabila dia ngerokok membatalkan puasa. Adapun dia mencium minyak wangi, bau minyak wangi itu nggak jadi masalah, karena baunya minyak wangi tidak ada asap bukhur. Ya, tidak ada asap. Kemudian yang keempat, di antara perkara yang membatalkan puasa yang semakna dengan makan dan minum. Yang serupa dengan makan dan minum. Itu tadi kita jelaskan. Seperti infus, suntik gizi atau vitamin, ya, dan yang semacamnya. Kemudian di antara perkara yang membatalkan puasa, muntah dengan sengaja. At-taqayyu amdan. Ya, muntah dengan sengaja. Di sini kalau muntah tidak sengaja tidak membatalkan puasa. Ya, muntah dengan sengaja itu membatalkan puasa. Kemudian di antara perkara yang membatalkan puasa, keluarnya darah haid atau nifas. Keluarnya darah haid atau nifas.